Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Ais Movies. Kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang seorang anak mencari ibunya yang hilang tanpa kabar dengan memanfaatkan jejak digital di media sosial. Kisah berawal ketika seorang ibu bernama Grace harus meninggalkan anaknya yang bernama June. Grace berencana pergi bersama kekasih barunya yang bernama Kevin, liburan ke Kolombia. Tak lupa, Grace juga selalu mengabarkan tentang aktivitas liburannya kepada June, dari mulai tiba di Kolombia sampai kegiatannya bersama Kevin. June memanfaatkan momen ketiadaan ibunya dengan melakukan pesta dan berkumpul bersama teman sekolahnya. Uang yang diberikan ibunya juga June habiskan untuk kegiatan pesta bersama temannya itu. Meskipun dia sudah menghabiskan waktunya dengan berpesta, June tetap merasa kesepian dan merindukan sosok ayahnya yang sudah tiada. Tibalah pada hari di mana Grace dijadwalkan pulang dari Kolombia. June pun bergegas ke bandara untuk menjemput ibunya. Sesampainya di bandara, June langsung membentangkan tulisan selamat datang kembali untuk menyambut ibunya. Namun setelah berjam-jam menunggu, sang ibu tidak kunjung tiba. June mencoba menelepon ibunya namun tidak dapat tersambung. Begitu juga semua pesan yang dikirimkannya, tidak dibaca. June lalu menelepon hotel tempat ibunya menginap di Kolombia. Hasilnya, membuat June terkejut, karena Grace dan Kevin sudah meninggalkan hotel, namun semua barang-barangnya ditinggal dan mereka belum kembali lagi. June melihat melalui Google Street, ada CCTV di depan hotel itu. June meminta untuk melihat rekaman saat ibunya meninggalkan hotel. Namun ditolak, karena rekaman CCTV hanya boleh dilihat langsung di hotel, dan setelah 48 jam sekali, isi rekaman akan dihapus. Ide lain muncul di benak June, yaitu dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan layanan kebersihan online di Kolombia. June lalu menyewa petugas bernama Javier, karena tarifnya yang paling murah. June memintanya untuk melihat rekaman CCTV di hotel tempat ibunya menginap. Awalnya, Javier menolak, karena pekerjaannya berbeda. Namun setelah mendengar ibunya June telah menghilang, Javier akhirnya mau membantu June. Setelah beberapa saat, Javier memberi kabar bahwa rekaman CCTV sudah dihapus. Namun, ada kabar lain yang didapat, bahwa Grace dan Kevin pergi ke sebuah toko perkakas. June lalu menghack email Kevin, dan melacak kartu kreditnya. Dia mendapati terakhir digunakan di sebuah tempat bernama Getsemani. June pun meminta Javier untuk mencocokkan nomor kartu kredit Kevin di toko perkakas yang ada di Getsemani. Ketika June membuka pesan di email Kevin, dia menemukan percakapan dengan seorang perempuan. June mengira bahwa Kevin telah berselingkuh dari ibunya. Dia lalu membuka daftar kontak email yang diblokir oleh Kevin, dan sebagian besar kontak yang diblokir adalah perempuan. Kecurigaan June bertambah, ketika membuka histori percakapannya, dia menemukan panggilan nama yang berbeda terhadap Kevin. Ketika June menelusuri nama-nama panggilan itu, dia menemukan fakta bahwa Kevin pernah dipenjara selama 3 tahun dalam kasus penipuan. Beberapa saat kemudian, Javier memberi kabar bahwa yang dibeli Kevin dan Grace di toko perkakas hanya sebuah gembok. June lalu mencari tempat wisata yang berdekatan dengan toko perkakas itu. Dia menemukan sebuah jembatan kecil, sering dikunjungi wisatawan untuk mengaitkan gembok tanda cinta mereka. Keesokannya, June kembali meminta tolong kepada Javier, untuk mengecek apakah ada gembok yang berinisial Kevin dan Grace di jembatan itu. Benar saja setelah dicek, Javier menemukan gembok dengan inisial nama Kevin dan Grace. June lalu melihat live cam yang ada di sekitar jembatan itu. Pada tanggal Kevin dan Grace membeli gembok, mereka terlihat ada di jembatan itu. Bahkan setelah mengaitkan gembok, Kevin terlihat melamar Grace yang membuat kecurigaan June terhadap Kevin hilang. Di tengah kebingungan itu, ada seorang agen dari Kedubes Amerika Serikat di Kolombia menghubungi June. Dia memperlihatkan rekaman ketika Kevin dan Grace diculik oleh sekelompok orang. Kasus ini semakin rumit ketika perempuan yang menemani Kevin di Kolombia ternyata bukan Grace. Hal itu diketahui oleh June, ketika melihat postingan Kevin mengenai ibunya yang sedang berada di pesawat. FBI yang dipimpin oleh agen Park, langsung melakukan penyelidikan dengan melacak rute perjalanan Kevin sejak dari rumah Grace.
FBI menduga bahwa Grace sebenarnya masih berada di kota Los Angeles. Setelah beberapa hari, polisi menangkap perempuan yang menyamar jadi ibunya June, bernama Rachel Page. Namun dia kembali dibebaskan karena mengaku hanya disewa untuk menemani Kevin. Hal itu dikuatkan dengan adanya rekaman CCTV ketika Kevin menjemput Rachel di sebuah perempatan jalan menuju Bandara Los Angeles. Di dalam rekaman terlihat bahwa Grace sudah tidak bersama dengan Kevin. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Teka-teki hilangnya Grace semakin rumit. Kevin yang menjadi tersangka utama, tewas ditembak kepolisian Kolombia karena melawan ketika hendak ditangkap. Ketika June membuka pesan suara dari ibunya untuk mengobati rasa kangen, di salah satu pesan, Grace memanggil June dengan sebutan Junebug. June lalu menggunakan nama panggilan itu untuk membuka password email ibunya, dan berhasil. June langsung memeriksa kontak email dan menemukan ada satu kontak yang diblokir ibunya. Ketika email itu dicocokkan pada akun email Kevin, ternyata kontak tersebut pernah mengirimkan nota pesanan seperangkat kamera pengawas. Kamera itu juga bisa diakses secara online pada suatu website. Dengan memanfaatkan fitur reset password, June berhasil masuk akun Kevin di website itu. Pada salah satu kamera, June melihat sebuah ruangan yang mirip dengan ruangan di foto kenangan waktu kecilnya bersama sang ayah. Sesaat kemudian, June dikejutkan oleh kedatangan seorang yang dikenalnya bernama James, salah satu teman dari Kevin. June semakin terkejut, setelah James memperlihatkan wajahnya ke kamera yang ternyata adalah ayahnya. Selama ini, June mengira ayahnya sudah meninggal, sesuai dengan yang dikatakan oleh ibunya. Akhirnya June membolehkan James masuk, untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. James mengatakan bahwa dirinya telah dipenjarakan di East Dam, Texas oleh Grace untuk mendapatkan hak asuh June. June teringat tentang berita bahwa Kevin juga pernah dipenjara di East Dam, Texas. Dia mengkonfirmasi bahwa James telah bertemu dengan Kevin di penjara yang sama dan merencanakan penculikan ibunya. June lalu menanyakan di mana ibunya berada, namun malah disekap dan dibawa oleh James. June dibawa ke sebuah rumah di mana terdapat kamera pengawas yang sedang diselidikinya. Ternyata Grace juga telah disekap oleh James di rumah itu. Ketika James lengah, Grace berhasil memukul kepalanya untuk melarikan diri. Grace lalu menghampiri June yang sudah diikat pada sebuah kursi. Namun sebelum bisa kabur, mereka terlebih dahulu diketahui oleh James yang sudah tersadar dan menguncinya di ruangan itu. June teringat dengan Javier yang pernah tersambung dengan jam tangan pintarnya. June lalu menghubungi Javier, dan memintanya melihat nomor rumah di foto June bersama ayahnya pada akun Instagram June. Sesaat kemudian James kembali ke ruangan dan meminta June untuk pergi bersamanya. Karena kesal terus dihalangi oleh Grace, James melepaskan tembakan yang mengenai perut Grace. Ketika James sedang mengikat June, Grace yang masih tersadar, menusuk leher James dengan pecahan kaca. James lalu mengunci kembali Grace dan June di ruangan itu. Akibat luka tusukan di lehernya, James akhirnya tidak sadarkan diri di ruangan depan. June terus mencari cara agar bisa keluar dari rumah itu. June lalu memanggil aplikasi Siri pada iPhone-nya melalui kamera yang masih terhubung dengan laptopnya. June meminta Siri untuk memanggil nomor 911 dan meminta polisi untuk segera datang ke rumah dengan nomor yang tadi diinfokan oleh Javier. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di rumah itu dan berhasil membebaskan June serta membawa Grace ke rumah sakit. Akhirnya June dan Grace bisa kembali menjalani hidup dengan tenang. June juga sekarang tidak pernah mengabaikan lagi pesan maupun telepon dari ibunya, yang membuat hubungan keduanya lebih harmonis. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Terima kasih dan semoga terhibur.